Assalamualaikum, halo sedulur-sedulur semua, kita jumpa lagi. Oke, kali ini ada video yang menyangkut Habib Rizik Syihab nih lur nih. Yang kita selama ini tahu kalau para muhibinya dan juga para petinggi-petinggi Habib dari kelompok tersebut yang suka meneriakan satu komando sesuai dengan arahan Habib Rizik Syihab ya. Dan kali ini ada seorang kiai, kalau tidak salah dari Jember, juga sama. Beliau menyetujui apa yang telah diarahkan atau yang diucapkan oleh Habib Rizik Syihab dulu ya. Nampaknya bukan cuma beliau saja, saya pribadi juga kali ini setuju dengan apa yang telah diucapkan oleh Habib Rizik Syihab. Oke, seperti apa videonya? Untuk lebih jelasnya lagi, kita mari langsung saja saksikan videonya bersama-sama. Saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, saya Fatullah Rambi Puji Jember. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh HRS Habib Rizik yang menyampaikan harus tes DNA. Saya sangat setuju itu. Makanya sekarang ini lagi tafrik perbedaan antara pribumi dan kaum Ba'alawi. Ini jangan ribut terus. Kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau di dalam agama, dalil itu ada dalil dhanni, ada dalil qat'i. Nah, dalil dhanni itu di situ disebut hadis ahad. Hadis ahad. Kalau yang dalil qat'i itu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, ini jelas. Maka yang diambil duluan kalau ini bertentangan, maka yang dalil qat'i yang pasti diambil. Nah, di dalam kitab nasab ini yang sekarang katanya si A begini, katanya kitab satunya ini macam-macam sudah. Itu dalilnya termasuk dalil dhanni itu. Ya. Kalau kita ibaratkan bandingkan kepada agama itu dalilnya dalil dhanni. Lalu bagaimana dalil qat'inya? Dalil qat'inya ya tes DNA itu sudah yang disampaikan oleh Habib Rizik itu. Tes DNA itu. Nah, apakah pernah terjadi dulu? Pernah, cuma karena dulu itu masih belum modern ya. Tidak sama dengan zaman sekarang. Itu di masa Rasulullah pernah terjadi ketika Usamah putra Zaid. Itu Usamah tidak sama dengan ayahandanya. Usamah hitam, sedangkan Zaid itu putih. Akhirnya Rasulullah mendatangkan orang yang ahli itu. Hanya dilihat dibandingkan dengan Rasulullah rambutnya, dibandingkan dengan Rasulullah kakinya. Nah, baru ketahuan bahwa itu betul-betul putra dari Usamah, itu putra dari Zaid. Ini pernah terjadi ini. Kemudian ceritanya Hilal bin Umayyah yang istrinya selingkuh itu, dan begitu seterusnya. Hanya untuk menentukan nasab itu yang benar itu harus dalil qat'i saja, artinya yang pasti saja. Dalil itu kan bukti. Yang qat'i apa? Ya tes DNA itu seperti yang disampaikan Habib Rizik, betul itu. Saya sangat mendukung itu. Artinya harus dites DNA. Ya, terlepas dari mau dan tidak mau ya terlepas dari itu. Yang mau ya berarti ya betul-betul, kalau enggak ya buktikan aja lewat tes DNA ini. Itu dalil qat'i itu. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat supaya tidak selalu terjadi perpecahan. Ini kalau terus-terusan seperti ini bisa perang saudara ini. Makanya saya mohon kepada pemerintah itu harus pakai yang qat'i sajalah. Jangan pakai kitab nasab A, nasab B, tidak usah. Tes DNA, selesai perkara. Biar tidak terjadi perpecahan, ini bahaya ini. Coba lihat kita di Yaman seperti gimana. Sampai sekarang di Yaman itu perang saudara. Ini bahaya kepada NKRI kalau seperti ini. Harus tegas nih. Tadi yang disampaikan Habib Rizik betul sudah. Ini videonya ini.
tes DNA, betul sekali saya dukung itu. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Lur setelah menyaksikan video tadi? Menurut kalian seperti apa Lur? Bagaimana? Oke, selama ini kita tahu bahwa dari kelompok mereka suka meneriakan satu komando sesuai dengan arahan Habib Rizik Syihab ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa Habib Rizik Syihab dulu pernah mengatakan apa? Soal kalau ada yang meragukan nasab, maka bisa dilakukan dengan tes DNA. Itu sebelum masalah nasab dari Bani Alawi ini rame ya. Ada yang meragukan. Habib Rizik Syihab dulu mengatakan seperti itu. Nah sekarang setelah masalah ini viral, menjadi rame, tapi anehnya dari kelompok mereka sendiri, dari menantunya sendiri, mengharamkan adanya atau melakukan tes DNA. Ini bagaimana Lur? Sedangkan kita semua juga tahu bahwa kelompok mereka lah yang bisa dikatakan sering menuduh orang lain dengan sebutan munafik dan lain sebagainya Lur ya. Tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama sebenarnya siapa yang munafik. Ya, memang tidak aneh. Biasanya orang yang suka menuduh orang lain sebagai ini itu termasuk munafik. Sebenarnya tuduhan itu lebih pantas untuk dirinya sendiri. Menunjuk dengan satu jari, maka jari lainnya mengarah ke dirinya sendiri. Itulah faktanya. Dulu semua bisa menilainya sendiri ya. Sebenarnya siapa yang munafik. Selama ini mereka sering sekali meneriakan munafik kepada orang yang berseberangan hanya karena beda pandangan. Mereka dengan seenaknya menyebutkan munafik, kafir dan lain sebagainya kepada sesama muslim. Itu ciri-ciri orang yang seperti apa Lur? Tentunya kalian lebih paham, lebih bisa menilai bagaimana soal pendapat Kiai tadi, dan juga bagaimana soal kelompok mereka yang selama ini mereka lakukan. Imamnya mengatakan seperti ini, tapi setelah masalah ini ramai, malah anak buahnya atau menantunya mengatakan sesuatu hal yang berbalik 180 derajat. Bagaimana ini Lur? Komen-komen di bawah Lur ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam NKRI harga mati.